Pemirsa, Anda menyaksikan Metro Siang dan kali ini kami ajak Anda masuk di segmen Metropedia. Pemirsa, bagaimana libur panjang Anda? Biasanya kalau di Jakarta momen libur ini pasti padat banget untuk daerah wisata, hiburan, atau juga mal. Sudah jadi pemandangan biasa melihat suasana padat kendaraan. Nah, ini mungkin juga terjadi di kota-kota lain ya. Tapi pemandangan yang kita anggap ini biasa soal kendaraan padat atau kemacetan yang tidak hanya terjadi pada liburan panjang, tapi juga sudah masuk di hari-hari biasa, ini seharusnya tidak boleh dianggap hal yang normal lagi oleh pemerintah. Mau itu pemerintah pusat atau daerah, pemirsa, jadi ini semua harus kita bicarakan. Macetan itu adalah jahat. Oke, sambil kita mulai Metropedia edisi kali ini, saya akan tunggu jemputan saya dulu. Oke, saya naik dulu ya pemirsa ya. Oke, terbang. Ayo bang, jalan bang. Bang, oke. Nah, jadi pemirsa, saya punya data-datanya. Jadi ada fakta yang diungkap oleh Kementerian Perhubungan bahwa negara kita rugi 77 triliun rupiah gara-gara macet. Ini bukan hanya Jakarta. Anda bisa lihat data di sebelah kanan saya, pemirsa, ini adalah beberapa nama kota ya. Jadi ini ada Bandung, Medan, Surabaya, dan Makassar. Jadi kalau kita breakdown datanya, tentu Jakarta yang paling besar. Macetnya Jakarta ini bikin rugi 65 triliun rupiah. Sedangkan kota-kota lainnya ada di angka 12 triliun rupiah per tahun. Ini besar, bayangkan 1 triliun aja sudah bisa bangun apa coba. Jadi data ini diungkap oleh Kasubdit Angkutan Perkutan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Tony Agus Setiono. Pertimbangannya apa, kerugiannya, ada beberapa hal yang dikaji. Saya akan menunggu datanya di bus satu lagi. Ini belum muncul busnya. Oke, nah ini dia pemirsa. Ini adalah datanya untuk bagaimana apa pertimbangannya. Jadi pas macet kita kan nggak mungkin untuk matiin mesin ya pemirsa ya. Berarti mesin atau bensin ini tersedot terus selama macet. Kalau berhenti lama ini berarti BBM tetap jalan, AC juga tetap terus biayanya. Jadi ini bahan analisis perhitungan kerugian macetnya. Terus waktu yang terbuang. Jadi beberapa kemacetan ini bisa Anda hitung berapa coba kerugian Anda gara-gara stuck macet. Meskipun kadang juga bisa jadi alasan kalau kerja atau ada janji bilang, aduh maaf macet misalnya begitu ya. Tapi seharusnya kita bisa lebih tepat waktu karena semua rusak gara-gara macet. Biaya tambahan yang Anda harus keluarkan juga akan bertambah ketika macet. Kalau misalnya Anda nggak sabar, terus pindah moda transportasi, ini nambah lagi biayanya begitu. Taksi yang seharusnya deket berapa, pas macet langsung meledak itu argo. Ini juga dianggap sebagai kerugian kemacetan. Lalu pemirsa, selama mesin menyala pas macet, ini dampak emisi kendaraannya juga dihitung oleh tim sebagai bentuk kerugian ekonomi. Semakin lama kendaraan membutuhkan BBM ketika macet, ini berarti semakin banyak BBM yang terbuang, permintaan BBM bertambah, ketersediaan BBM juga perlu ditambah lagi oleh pemerintah. Jadi dulu sempat disebutkan juga oleh pengamat, per hari aja pemirsa pemborosan BBM sampai di angka 2,2 juta liter gara-gara macet. Belum lagi Anda hitung-hitung kecelakaan, misalnya rumah sakit biayanya berapa, perawatan kendaraan Anda berapa. Hal-hal ini yang juga dimasukkan dalam poin yang membuat rugi ketika berbicara soal dampak kemacetan. Nah, kajian soal rugi triliunan gara-gara macet sebenarnya bukan hal yang baru. Data seperti ini atau kerugian-kerugian seperti ini sudah pernah ada di tahun 2021. Ini akan berarti selama beberapa tahun belakangan ini belum ada perbaikan dan terus berulang. Jadi pemerintah sendiri berdalih sudah terus melakukan perbaikan transportasi umum supaya perlahan penggunaan kendaraan pribadi berkurang. Apalagi dengan konsep pemakaian bus listrik juga. Apakah ini cukup? Untuk menjawabnya, saya perlu nunggu bus satu lagi untuk menjawab apakah sudah cukup apa yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oke, busnya sudah datang. Pemerintah saat ini fokus membangun transportasi publik untuk mengurangi emisi udara dan efek lainnya. Jadi untuk Anda yang tinggal di kota-kota besar, pasti sudah mulai merasakan perubahan transportasi publik jadi lebih bagus dong ya, lebih tertata. Tapi ternyata ini masih kurang juga karena transportasi umum yang sudah nyaman saat ini belum sepenuhnya merdeka dari kendaraan lain. Maksudnya begini pemirsa, jadi belum efisien karena untuk busway misalnya, jalurnya tetap aja bisa dilewati kendaraan pribadi. Alhasil kalau macet, ya bus umum ikutan jadi macet. Jadi macet-macet berjamaah begitu, di mana satu kendaraan pribadi, yang satu lagi dalam bus meskipun adem karena ada AC-nya. Nah, belum lagi sistemnya yang full atau belum terintegrasi, ada jalur-jalur yang bahkan belum tersentuh transportasi publik. Ini yang membuat kita ujung-ujungnya pakai ojol lagi. Kita nggak puas pakai lagi kendaraan pribadi.
Ada pernyataan menarik dari pengamat soal ini, pemirsa. Jadi program angkutan umum massal yang ada saat ini di kota besar belum optimal mengurangi kemacetan karena pemerintah baru sebatas menyediakan sarana transportasi umum. Kita tampilkan ada pernyataan dari pengamat yaitu Joko Setiojowarno dari Universitas Sugiya Pranata Semarang bilang bahwa program angkutan massal belum optimal karena dari dua macam strategi, push and pull, saat ini baru sebatas pull strategi. Sedangkan push strategi ini belum dijalankan pemerintah daerah. Jadi apa yang dikelola di Jakarta seharusnya ini bisa ditularkan ke daerah biar sama dan biar pengguna transportasi di kota lain selain Jakarta ya juga bisa merasakan nikmatnya pakai public transport sehingga tidak nambahin stres ketika pulang kerja. Pak Joko tadi juga mengusulkan seharusnya ada payung hukum pemirsa untuk menjaga ini semua semacam perpres jadi daerah bisa mengikuti pusat. Oke, itu dia. Saya minta berhenti dulu Bang. Ini saya sudah harus pamit saya. Satu hal lagi pemirsa ya, bahwa pertimbangannya adalah dari pemerintah ini juga sebenarnya sudah ada respon begitu. Jadi karena angka kerugian besar sekali yaitu di angka 77 triliun rupiah, maka pemerintah juga merespon bahwa sebenarnya mereka sudah punya perbaikan. Jadi menurut Kasubdit Pendanaan dan Pengawasan Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, ini mengungkapkan bahwa pemerintah sudah concern membangun public transport yang baik sehingga kemacetan berkurang dan segala efeknya ini juga sudah berkurang begitu. Nah, jadi bisa hemat lagi untuk membangun dan alokasi dana yang bermanfaat untuk masyarakat. Sebagai orang yang mobilitasnya tinggi, pemirsa, ini juga kita akan sangat bersyukur sekali kalau komitmen perbaikan ini betul-betul ditepati pemerintah. Karena kalau misalnya melihat kondisi saat ini, perlu bukti apa lagi kalau macet itu jahat begitu ya. Saya mengajak Anda untuk terus kritis menyuarakan kebutuhan dan hak pengguna transportasi publik melalui berbagai platform. Jangan bandel masuk jalur busway, jangan terobos lampu merah, jangan ngebut kalau belok, lihat kanan kiri dulu. Jangan hobi adu klakson kayak lagi lomba cerdas cermat. Jadi mari kita jadikan jalanan kita lebih menyenangkan. Sekian untuk Metropedia kali ini. Baik, saya akan kembalikan ke Eva dari Metropedia ini untuk Metro Siang dilanjutkan. Eva, jadi tadi pernyataan dari pemerintah sudah ada, jadi kita doakan supaya semuanya tetap berjalan dan semakin rapi begitu. Dan semakin bisa menyebar ke daerah lain. Baik, kita tunggu komitmen pemerintah ya, konkretnya seperti apa. Terima kasih Anggi Hasibuan untuk pemaparan Anda dalam Metropedia.